wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwana fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya pada kesempatan Ahad siang ini kembali kita lanjutkan ta'lim dan pelajaran kita setelah khususnya ana 2 kali pertemuan. Yang pertama karena ada udzur bagi saya, belum bisa kesini, saya wakilkan Ustaz Sunni kemarin. Kemudian yang kedua, safar yang tidak bisa hadir atau melaksanakan majelis ini, dan asatidnya juga semua safar sehingga kita liburkan pada Ahad kemarin. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita tentang amaratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Yang kemarin sudah diterangkan bahwa tanda-tanda ini terbagi 3. Yang pertama, tanda-tanda yang sudah berlalu. Yang kedua, tanda-tanda sughra, yaitu tanda-tanda yaumul kiamah yang bisa jadi sudah terjadi atau sedang terjadi dan mungkin juga akan terjadi pada kesempatan kehidupan kita saat ini. Kemudian yang kita bahas adalah al-alamatul kubra, tanda-tanda kiamat yang besar, yang itu sebagaimana dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Imam Abu Daud dan juga Imam Ibnu Majah dan selainnya rahimahumullah jami', dan hadis ini sahih. Rasulullah SAW menyatakan, innaha lan taquma, sesungguhnya hari kiamat ini tidak akan terjadi, tidak akan tegak, hatta tarawna qablaha asra ayatin, sehingga engkau melihat sebelum tegaknya yaumul kiamah itu 10 tanda-tanda hari kiamat. Dikata Nabi SAW, tidak akan bangkit yaumul kiamah sehingga engkau bisa melihat sebelum bangkitnya yaumul kiamah itu 10 tanda, 10 ayat, alamah. Fadzakarat dukhan, maka yang pertama adalah ad-dukhan, munculnya asap tebal. Ya. Kemudian yang kedua wad-dajjal, dan munculnya al-masih ad-dajjal. InsyaAllah kemarin sudah kita kasih muqaddimah pembahasannya. Yang kedua, dan hadis ini bukan urutan, artinya menyebutkan 10 tandanya. Jadi kejadiannya tidak urut.
Bahkan para ulama menerangkan yang pertama akan muncul dari alamatul kubra itu Masih Dajjal. Munculnya apa? Dajjal. Ya. Jadi yang pertama adalah dukhan, adanya asap tebal yang nanti akan meliputi dunia ini sebelum terjadi yaumul kiamah. Kemudian Dajjal, munculnya Al-Masih Dajjal, pendusta besar. Ya. Kemudian Ad-Dabah, munculnya satu binatang melata yang cukup besar sebagai tanda menjelang bangkitnya yaumul kiamah. Kemudian wa tulu as-samsi min maghribiha, dan munculnya matahari dari tempat terbenamnya. Ini ada yang mengatakan ini terakhir. Maka hadis ini tidak berurutan, bukan menyebutkan urutan tapi menyebutkan jenis-jenisnya. Ya. Kemudian wa nuzul Isa ibn Maryam sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan turunnya Isa ibn Maryam. Dan ini kaitannya dengan keluarnya Dajjal. Karena yang membunuh Dajjal adalah Nabiullah Isa alaihi salam. Ya. Kemudian wa Ya'juj wa Ma'juj. Jadi keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Satu kaum yang dulu dibentengi sama Zulkarnain, ya. Yang dikabarkan pada masa Nabi SAW, bentengnya Ya'juj dan Ma'juj itu sudah berlubang. Dikabarkan Nabi sebesar ini. Nanti kalau benteng ini hancur sebagaimana ketentuan Allah, baru keluar Ya'juj dan Ma'juj. Satu kaum yang sangat ganas. Ya, benar. Kemudian wasala kata khusufin, dan 3 gerhana. Jadi sebagian menafsirkan 3 gerhana. Ya. Khusufun bil maghrib, satu gerhana terjadi di daerah barat, maghrib kalau kita. Wa khusufun bil masyriq, dan satu di daerah timur. Wa khusufun bi jaziratil Arab, dan satu di daerah Arab. Ya. Itu tanda al-kubra yang besar. Wa akhiru dzalika, dan akhir dari semacam itu, semua itu narun, munculnya api yang besar, tahruju minal Yaman, yang keluar dari daerah Yaman, tatrudun nas ila mahsarihim, yang menggiring manusia ke tempat berkumpulnya mereka. Jadi baru bangkit yaumul kiamah. Jadi tidak bangkit yaumul kiamah kecuali muncul 10 alamah ini tadi. Ya. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita tentang Dajjal yang kemarin sudah kita terangkan apa makna Dajjal dan kenapa Dajjal disebut Al-Masih, sebagaimana juga Isa disebut Al-Masih, seolah kemarin sudah kita terangkan. Kemudian Dajjal ini ada 2 tipe. Ya. Karena Dajjal itu artinya pendusta. Itu ada 2 oknum atau 2 bentuk sosok gitu loh ya. Yang pertama, sebagaimana dikabarkan Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, di dalam sahihnya, dan juga Imam Bukhari dalam sahihnya, dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la taqumat sa'atu, tidak akan bangkit yaumul qiyamah hatta yub'atsu dajjalun kadzabun, sampai munculnya para pendusta. Dajjal, kadzab, itu seolah-olah penguat artinya. Karena kadzab itu ya Dajjal. Ya. Jadi akan muncul, dan ini termasuk alamatul sughra, bukan alamatul kubra, alamat kecil. Kalau tadi Dajjal secara sendiri, ini alamat kiamat yang kecil katakanlah, yang terjadi setelah bisanya Nabi SAW. Bahwa antara bisanya Nabi sampai nanti menjelang bangkitnya yaumul kiamah, itu akan muncul para pendusta, Ad-Dajjal Al-Kadzab. Ya, orang-orang yang tukang berdusta. Nah, ini ya. Qaribun min salasina. Jumlahnya itu kurang lebihnya 30 orang katakan. Qaribun min salasin. Jadi 30 pendusta akan muncul. Ya. Kulluhum yas'umu annahu Rasulullah. Au yadda'in nubuwah. Masing-masing mereka itu mengaku jadi nabi. Itu mungkin dengan seorang yang pernah mengaku jadi nabi pada masa Rasulullah SAW, kemudian sampai disusul Musailamah Ad-Dajjal Al-Kadzab pada masa menjelang
setelah wafatnya Rasulullah SAW dan menjelang diangkatnya Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah, kemudian diperangi oleh Abu Bakar pada masa khalifahnya, lalu terbunuh Musailamah al-Kadzdzab, terus sampai muncul kemarin, gitu, yang belum lama yang ajarannya sampai hari ini, itu Mirza Ghulam Ahmad yang apa? Pendusta mengaku menjadi seorang nabi. Jadi Nabi SAW mensifati akan muncul para pendusta yang kurang lebih 30 orang jumlahnya ini, masing-masing mengaku menjadi nabi atau utusan Allah. Nah, kita bisa lihat. Itu baru dajjal kecil, katakanlah. Padahal fitnahnya sudah sedemikian dahsyatnya. Ya. Nah, yang jadi pembicaraan kita karena berkaitan dengan alamatul kubra adalah dajjal al-akbar, dajjal yang besar. Ya. Dan termasuk tanda dekatnya munculnya dajjal itu sebagaimana dikabarkan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Imam Ahmad dalam Zawaid kepada Musnad Ahmad, tambahan beliau kepada Musnad Ahmad, dan hadis ini sahih, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Nabi SAW mengatakan apa? La yakhrujud dajjalu, tidak akan keluar dajjal. Maksudnya dajjal yang besar ini tadi. Nah, diperhatikan, ya. Tidak akan keluar dajjal itu tadi hatta yathalan nasu an dzikri, sehingga manusia itu banyak yang lupa mengingat-ingat dajjal. Sekarang hampir gak ada yang nyebut-nyebut dajjal, itu gak ada. Ada yang ngarang masalah dajjal, tapi itu sebagai bungkus untuk meracuni pemahaman kaum muslimin dengan pemahaman apa? Al-Khawarij. Jadi nas dari Nabi SAW. Kata Nabi SAW, la yakhrujud dajjal hatta yathalan nasu an dzikri. Tidak akan muncul dajjal itu kecuali manusia ini sudah lalai dari mengingat dan menyebut dajjal tadi. Seolah nggak perlulah dajjal itu, nggak ada. Nggak ada diingat manusia tentang adanya fitnah yang besar, yaitu apa? Dajjal. Wa hatta tatrukal a'immatu dzikrahu 'alal manabir. Dan sehingga para imam, para khatib, ya, atau para mubalik, para dai itu lupa menyebutkan dan mengingatkan umat ini tentang bahaya dajjal di mimbar-mimbar mereka. Sekarang hampir nggak ada khatib Jumat membahas masalah dajjal, atau orang menulis masalah dajjal dan seterusnya. Itu sebagai tanda kata Nabi SAW apa? Dekatnya munculnya dajjal. Karena Nabi mengatakan tidak akan keluar dajjal itu sehingga manusia lupa terhadapnya, nggak lagi mengingat dajjal itu. Dan para imam, para khatib tidak pernah lagi menyebut-nyebut masalah dajjal. Sehingga begitu manusia sudah lupa bagaimana bahayanya, bagaimana jalan selamatnya, bagaimana doa berlindung dari dajjal, ya, solusi yang diberikan oleh sunnah Nabi SAW, muncullah dajjal. Nah, dalam kondisi semacam itu sangat mungkin manusia akan terekrut dengan subhatnya dajjal sehingga mengikutinya. Itu alamat, tanda-tanda akan keluarnya apa? Dajjal. Ikhwana fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang perlu kita pahami setelah itu, bagaimana sifat-sifat dajjal itu. Ya. Dan ini penting, ini ilmu. Karena kita untuk memahami kejadian hari ini dan nanti, katakanlah, bahkan sampai menjelang yaumul qiyamah. Kalau memang seorang muslim itu akan sampai umurnya ke sana, itu adalah kembali dengan apa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi bukan dengan membaca Quran, menyibukkan diri dengan berita-berita dari radio, ya, kemudian mencari info-info dari tokoh-tokoh dan pengamat politik dan seterusnya. Jangan. Itu bukan rujukan. Ya, apalagi pada zaman fitnah, yang kabar itu tidak bisa diambil kecuali dengan harus betul-betul jeli menelitinya hari ini. Karena ilmu sudah sedikit, iman sudah lemah, akhlak sudah rusak. Maka wajib tasabbut fi kulli syai'. Dan manusia pada lupa hari ini. Ya, sehingga bagaimana seorang katakanlah semacam itu tadi Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku dirinya jadi nabi kok bisa percaya? Kok demikian juga banyak pengikutnya, termasuk di negeri kita ini? Atau sebagaimana pendusta perempuan, siapa? Lia Aminuddin yang mengaku punya dapat wahyu dari Allah, kemudian mengadakan satu agama namanya Salamullah, kok juga ada yang mengikutinya? Padahal ajaran itu jelas-jelas bertabrakan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kondisi yang semacam itu sangat mungkin untuk terfitnahnya manusia. Itu kembali kita belajar talabul ilmi, ya.
dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dijelaskan di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya dan Imam Muslim dan juga Imam Abu Daud yang lainnya tentang masalah Dajjal dari sahabat yang mulia Anas radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma bu'isa nabiyyun illa andara ummatahu al-a'war al-kazzab. Perhatikan ini cirinya. Tidaklah diutus seorang nabi pun kecuali dia akan mentahdir, memperingatkan umatnya. Coba. Jadi dari dulu, sejak masa Nuh, sudah mentahdir umatnya dari bahaya apa? Dajjal. Padahal munculnya nanti di akhir zaman. Itu menunjukkan apa? Besarnya fitnah Dajjal ini. Sampai Nabi SAW mengatakan, ma bu'isa nabiyyun, tidaklah diutus seorang nabi pun, seorang rasul pun, illa andara ummatahu al-a'war al-kazzab. Kecuali nabi tadi mentahdir, memperingatkan, ya, memberikan pelajaran kepada umatnya tentang al-a'war al-kazzab. Seorang yang buta matanya, sampai dengan awar itu buta, sebelah matanya, katakanlah ya, yang buta sebelah matanya, al-kadzdzab, yang sangat pendusta. Yang dimaksud apa? Masihid Dajjal. Jadi tidaklah diutus seorang nabi, seorang rasul pun kecuali dia mengingatkan umatnya tentang bahaya Masihid Dajjal. Berarti kita yakini kata Nabi SAW ini berarti dari masa Nuh alaihissalam. Dari masa Nuh, awal rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sudah mentahdir umat ini dari bahaya apa? Masihid Dajjal. Padahal Nuh tahu bahwa munculnya Masihid Dajjal itu di menjelang yaumul qiyamah. Ini bahayanya. Besarnya bahaya Masihid Dajjal ini. Ala innahu a'war. Ketahuilah. Ini Nabi SAW memberi pelajaran kepada kita. Ketahuilah, sesungguhnya Masihid Dajjal itu a'war, matanya rusak sebelah. Buta sebelah. Kalau buta semua disebut a'ma atau dharir. Tapi kalau buta sebelah namanya a'war. Kata gitu ya. Buta sebelah. Wa inna baina ainaihi maktubun kafirun. Dan tertulis di antara dua matanya Dajjal tadi, di dahinya sini, itu kalimat kafir. Ada tanda huruf kafara. Itu. Dalam riwayat yang lain, yakra'uhu kullu mu'minin. Akan bisa membaca tulisan itu setiap orang yang punya iman. Dan ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kabar dari Nabi SAW. Faedah dari hadis ini, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pertama, besarnya fitnah Masihid Dajjal. Dan kita harus banyak-banyak berlindung kepada Allah dari masalah ini. Nanti kita beri solusi bagaimana keluar atau berlindung kepada Allah dari Masihid Dajjal. Yang kedua, qaulun Nabi SAW. Ala innahu a'war. Ketahuilah bahwasanya Masihid Dajjal itu adalah matanya rusak sebelah. Itu ilmu dari Nabi SAW yang diberikan kepada kita untuk memahami kenyataan yang terjadi nanti. Dan hadis-hadis semacam ini banyak. Artinya bukan masalah Masihid Dajjal saja. Jadi Nabi SAW dengan pelajaran dalam hadisnya yang kalau kita ilmui, kita bisa mensikat keadaan di mana kita hidup. Dengan munculnya fitnah perpecahan umat, munculnya firqah-firqah yang mengatasnamakan itu di atas kebenaran, ya, dakwahnya orang yang mengajak katanya kepada Al-Quran dan Sunnah dan seterusnya. Bagaimana kita mensikapi hal itu semuanya? Kita sudah diberi ilmunya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu barang siapa yang mau kembali kepada Sunnah Nabi SAW, memahami dan mempelajarinya dengan baik, insya Allah dia akan mendapatkan bekal yang sangat ampuh, katakanlah, untuk bagaimana dia bisa hidup dengan selamat di masa dan waktu kapanpun. Karena itu kalau kita lihat hari ini, siapa yang paling selamat pemahamannya? Ahli sunnah. Kenapa? Karena mereka memahami realita hari ini dengan ilmu yang sudah disampaikan 14 abad yang lalu oleh Rasulullah SAW kepada siapa? Para sahabatnya. Dia hidup pada masa sekarang ini dengan menerapkan kehidupan yang dialami para sahabat 14 abad yang lalu. Dan ternyata relevan, paling bagus, paling selamat. Dan tidak ada yang semisalnya di muka bumi ini. Karena apa yang ada pada mereka, yaitu Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, itu adalah sesuatu yang sudah dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebaikan dan kesempurnaannya. Jadi tidak boleh ragu-ragu.
Jadi hari ini orang berduyun-duyun mengadakan kelompok-kelompok di kalangan kaum muslimin, membaiat masing-masing imamnya dan seterusnya, mengatakan mereka di atas manhajus salaf dan sekian banyak slogan-slogan yang mereka berikan. Kita ukur semuanya itu dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pentingnya ilmu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna rabbakum laisa bi'awara. Dan sesungguhnya Rabb kalian itu tidak rusak sebelah matanya. Yang pertama, menetapkan sifat Allah bahwa Allah itu memiliki mata. Maka wajib bagi kita menetapkan bahwa Allah punya mata sebagaimana kesempurnaan dan ketinggian Allah, tanpa perlu ditakwil, tanpa perlu ditahrif, tanpa perlu taktil, dan tanpa perlu diterangkan hakikat matanya Allah, karena semua itu gaib dari kita. Setiap kita punya mata. Sebagaimana juga dalam Al-Quran, tajri bi'ayunina. Jadi kapalnya itu berjalan dengan apa? Pengawasan kami, dengan penglihatan kami. Itu menunjukkan Allah punya apa? Penglihatan, yaitu apa? Mata. Dan lebih jelas lagi Nabi SAW mengatakan, wa inna rabbakum laisa bi'awar. Dan Rabb kalian tidak rusak sebelah matanya, tidak buta sebelah matanya. Sedangkan kalimat a'war itu hanya untuk mata. Berarti hakikat Allah punya mata, dan itu Allah terangkan melalui lisan Rasulnya bahwa dirinya punya mata. Demikian juga dalam Al-Quran Allah menerangkan secara langsung. Maka kewajiban kita beriman bahwa Allah memiliki mata, dan kita serahkan hakikat ilmu tentang matanya Allah kepada Allah. Kemudian kita tidak menerangkan bagaimana hakikat matanya Allah. Wajib kita imani seperti datangnya. Jelas ya? Nah, seperti itu. Ini maksudnya Nabi SAW memberikan ilmu kepada kita, sehingga ketika kita hidup, wa nas'alullah al-afiyah, sampai ketika munculnya Dajjal ini tadi, kok kita lihat ciri yang diberikan Nabi SAW, kita punya ilmu. Sehingga sikap sebagaimana nanti diterangkan seorang rajul yang berjihad melawan Dajjal, dia menegaskan dengan setegas-tegasnya di hadapan Dajjal, saya yakin kamu adalah Dajjal, sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa dia mengenal itu Dajjal? Karena dia memiliki ilmu yang datangnya dari Rasulullah SAW untuk memahami kenyataan akhir zaman, diambil dari ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang orang yang meninggalkan ilmu Nabi SAW, tidak menyebutkan dengan hadis Nabi, ya, lari kemudian mengatakan mereka adalah ahli fikih waqi', katakan. Jadi para ulama yang betul-betul bisa memahami kenyataan hari ini, sehingga mereka mengambil informasi dari orang kufar. Mungkin dari radio, BBC London misalkan, atau CNN Amerika misalkan, atau yang lainnya, Australia didengarkan, koran di pinggir jalan, cuil-cuil masih diambil untuk hujah. Lalu mengatakan ini makarnya orang kufar, ini makarnya Nasara. Itu adalah sesuatu yang tidak ada nilainya sama sekali. Karena kita pahami, katakanlah negara semacam Amerika yang seperti itu canggihnya, katakanlah intelijen mereka, katakanlah, itu mustahil kok dengan entengnya dia menyebarkan rahasia begitu besar kepada kaum muslimin. Itu tipu daya mereka sebenarnya. Sehingga akhirnya mereka sibuk, oh ini nanti Amerika mau bikin ini, Amerika mau melakukan ini, dan seterusnya. Padahal itu tipu daya mereka saja. Akhirnya kaum muslimin yang tidak mengenal ilmu tadi sibuk dengan, katakanlah, dikerjai sama Amerika tadi. Ya, baru dikasih cuilan koran saja sudah bingung semuanya, kan seperti itu. Seperti kita juga biasanya ini, kalau mau pemilihan umum gitu, biasa partai-partai itu kan cari masa, Pak. Itu biasanya muncullah selebaran kertas program-program orang Nasrani begitu. Itu adalah sesuatu yang tidak ada harganya. Kenapa hari ini tidak disebarkan? Cuman ketika mau pemilu saja, oh nanti akan mengkristenkan masyarakat Indonesia sekian, daerah ini akan dipasang parlemen orang ini dan seterusnya. Itu adalah khayalan mereka karena ketakutan mereka terhadap diri mereka sendiri. Karena apa mereka itu berupaya semacam itu tanpa landasan dari ilmu, dari sunnah Rasulullah SAW. Nah, kita ini berpikir sederhana saja. Kalau itu program rahasia orang Nasrani, kok kenapa demikian mudahnya jatuh ke tangan orang-orang seperti itu? Padahal itu program dunia yang dikomando dari Vatikan sana. Bagaimana bisa dengan entengnya tahu-tahu masuk ke saku kita, difotokopi sekian banyak dan seterusnya, sedang mereka tetap berpangku tangan enak-enak saja.
Itu mustahil. Bisa jadi itu adalah orang-orang muslim yang tertipu dengan politiknya dalam acara mencari massa, mengesankan seperti itu. Jadi selama umat Islam itu dibekali dengan ilmu yang benar, dikembalikan kepada sunnah Nabi, dinasihati dengan karena Allah, dinasihati karena kitabullah, dinasihati karena Rasulullah SAW, dan seterusnya, tidak akan banyak faidah dan tidak akan banyak memadaratkan program kristenisasi tadi. Tapi kalau program itu sebagaimana saudara-saudara kita yang katakanlah datang khuruj 3 hari ke kampung yang dikristenisasikan, katakanlah di situ diajak salat jamaah, orang nggak ngerti apa-apa, begitu 3 hari ditinggal mereka lapar, ya Kristen lagi. Kenapa? Nggak punya modal untuk menolak apa yang datang kepada mereka. Jadi sekedar memberi kesadaran sesaat, itu pun bukan kesadaran yang benar. Ya. Bersama itu mereka berduyun-duyun mengkritisi dakwah salafiyah. Katanya nggak perhatian dengan program kristenisasi. Kita perhatian. Tetapi kita tidak kemudian mendalami masalah itu sekedar dengan informasi-informasi yang tidak berkaitan dengan Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita yakini, ikhwan, bahwasanya ilmu yang datang dari Rasulullah SAW yang pernah diajarkan kepada para sahabat itu akan bermanfaat dimanapun kita berada dan kapanpun. Karena dunia ini milik Allah. Ya? Dan yang paling tahu masalah dunia itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah meletakkan satu syariat yang sempurna, yang Allah tidak akan pernah ganti dan ralat sampai yaumul kiamah. Berarti hakikatnya syariat ini adalah syariat yang memang relevan untuk segala keadaan. Barang siapa yang berpegang teguh dengannya, maka masalah dunia dan akhiratnya akan dia dapatkan. Seperti itu. Ya. Jadi Nabi SAW menghabarkan untuk ilmu kita menjelang munculnya Dajjal nanti dengan ilmu yang sudah demikian jelas dan gamblangnya. Kalau muncul seorang di hadapanmu mengatakan dirinya adalah Allah, katakanlah, lihat cirinya. Ya. Di antara ciri yang diberikan Nabi SAW, bahwa Dajjal itu adalah buta sebelah matanya. Dan roh kalian tidak buta. Jika suatu saat kok ketemu Dajjal, katakanlah, dia mengaku saya roh, kok dilihat matanya buta sebelah, berarti itu bukan roh yang sebenarnya. Itulah Masihid Dajjal. Jelas itu ya? Seperti itu. Dan nanti dalam masalah-masalah yang ini seperti itu. Kita mau berpolitik, kita mau katakanlah mendirikan negara, kita mau memperjuangkan Islam, kita mau mendakwahkan kembali kepada ilmu Rasulullah SAW. Karena kita itu harus meyakini dengan seyakin-yakinan kita tanamkan pada diri kita. Allah menyatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama. Sudah cukup. Jadi sekarang katakannya dakwah salafiyah dari tokoh-tokoh kita Ibnu Taimiyah, Syekh Abdul Wahab, Ibnu Qayyim itu enggak ilmiah, katakanlah. Itu cuman orang-orang yang bisa melihat buku tidak bisa menerapkan. Sampai seperti Abdurrahman Abdul Khaliq, ya, seorang tokoh Sururiyah, Qutubiyah. Mereka dia mengomentari ulama ahli sunnah yang masya Allah, Syekh Amin As-Sinkiti. Ya, padahal kalau tafsir beliaulah ahlinya, kalau hadis beliau ahlinya, kalau fikih beliau ahlinya, usul fikih beliau pakarnya. Dia memuji tapi menghina. Apa kata Abdurrahman Abdul Khaliq? Saya melihat Syekh Amin As-Sinkiti itu adalah ibarat perpustakaan jalan. Jadi seolah-olah dia kitab yang berjalan. Masya Allah ilmunya. Dan begitu dia menerangkan tafsir ayat Quran, katakanlah tidak ada yang semisal dia. Begitu menerangkan hadis, memang itulah dia. Begitu menjelaskan masalah fikih dan ikhtilafnya, dia memang pakarnya. Dipuji seperti itu. Tapi apa kata dia? Cuman sayang, dia itu ibarat kitab cetakan lama. Jadi nggak bisa dipakai hari ini. Maka salah satu subhat sururiyah itu seperti itu. Jadi kita memuliakan, kita tidak mengomentari tentang bagaimana kitab akidahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab katanya, dan seterusnya seperti itu. Tapi itu bisa dipakai pada zamannya. Adapun hari ini kita butuh kitab akidah yang baru, kitab masalah politik yang baru, kitab masalah fikih yang baru. Bersama itu mereka mendakwakan di atas manhajus salaf. Nah kalau kitab salaf mau diganti semua, terus manhaj siapa yang dipakai? Yang hari ini berupaya untuk memunculkan pemahaman dakwah salafiyah lalu mengkritisi dakwah salafiyah, maka hati-hati dengan satu kelompok yang namanya Hazmi, Harakah Sunniyah untuk masyarakat Islami. Itu adalah tangan panjang dari Sururiyah, sehingga mereka menaikkan para ulama
yang sudah ditahdir oleh para ulama ahli sunnah, para ulama mereka, ya, yang hakikatnya cuma pemikir dan sastrawan, yang mengusung pemikiran Said Qutb dan Hasan al-Banna, seperti misalkan Salman al-Auda, ya, atau Safar Hawali, atau Abdurrahman Abdul Khaliq, atau yang semisalnya. Banyak sekali seperti itu disampaikan ke tengah umat atas nama dakwah salafiyah. Kan itu hati-hatilah. Ya, ini sebagai tahdir, peringatan untuk antum semuanya. Saya sampaikan ini katakanlah menyampaikan, memperpanjang kalimat ulama. Barangkali langsung dari ulama tidak sampai kepada antum. Saya sampaikan. Para ulama sudah mentahdir, memperingatkan keras umat ini dari bahaya pemikiran sururiyah. Cuman kita nggak boleh bagi buta. Kalau orang nggak ngaji sama Abu Hamam berarti sururi. Jangan. Sururi itu manhajiyah. Orang musbil katakanlah berarti sururi. Jangan mudah-mudah seperti itu. Kita kembali kepada ukuran apa? Sunnah Rasulullah SAW. Jadi kita kembali kepada ucapan Ibnu Mubarak rahimahullah. Beliau mengatakan, siapa yang mengatakan iman itu adalah ucapan dan perbuatan, bertambah dan berkurang, berarti dia telah terlepas dari pemahaman murji'ah dari awal sampai akhir. Dan sekarang seperti itu. Barang siapa yang tidak terjun ke dalam kancah politik hari ini, barang siapa yang tidak bermadhab dengan madhab takfirnya Khawarij, barang siapa yang tidak melecehkan para ulama ahli sunnah, barang siapa yang tidak membenci salafiyin, berarti dia telah terlepas dari pemahaman sururiyah dari awal sampai akhir. Sekalipun orang mengatakan dia sururi, kenapa sururi? Oh, enggak kelompok saya. Loh, itu enggak bisa seperti itu. Manhaj ahli sunnah itu adalah manhajnya Rasulullah SAW. Setiap muslim wajib bermanhaj dengan manhaj ini. Dan ketika mau bermanhaj ini nggak perlu kulonwun atau izin atau minta rekomendasi orang per orang, nggak perlu. Amalkan syariat Islam ini sebagaimana tuntunan Rasul dan manhaj para sahabat, berarti bersama itu dia telah bersama sunnah Rasulullah SAW. Radhiyaman radhiyallahu sahibaman syakra. Mau ridha silakan ridha, mau benci silakan benci. Karena itu pemahaman ahli sunnah. Kita akan menghukumi kafir orang yang memang dikafirkan oleh agama ini, sekalipun dibenci oleh murjiah. Dan kita tidak akan mengkafirkan kayak apapun manusia itu dosanya, kalau Allah dan Rasulnya tidak mengkafirkan, sekalipun Khawarij membenci kita. Karena kita bukan mencari keridhaan mereka, tapi bagaimana keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu faedah. Ya, karena itu istiqomah di atas jalan sunnah, dan yakinlah bahwa jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya adalah sebaik-baik jalan yang akan menyampaikan orang yang berjalan di atasnya sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada jalan lain yang bisa menyampaikan kepada Allah kecuali ini. Jadi bukan alternatif, bukan tidak ada rotan akar pun jadi, bukan. Itu memang satu-satunya pilihan. Ibarat manusia ini wajib berdin dengan dinul Islam. Bukan Islam itu bukan alternatif loh ya. Karena saya nggak diterima di Kristen atau mungkin di sana saya kurang dapat tempat, ya saya lari ke Islam. Itu namanya alternatif, bukan. Tapi manusia ini dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepada Allah, yaitu beragama apa? Islam. Demikian juga manhajus salaf itu bukan manhaj alternatif. Ada satu kesalahan terjemahan itu kan dari kitabnya Syekh Salim Ibn Id Al-Hilali. Limadza ikhtartu manhajus salaf, diartikan manhajus salaf itu manhaj alternatif. Itu keliru. Karena kalau alternatif itu udah kepepet, nggak ada tempat lagi, akhirnya duduk di situ, nggak ada rotan akar pun jadi, jangan. Tapi kita ini dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memang diharuskan bermanhaj salaf. Barang siapa yang hidup tidak di atas manhaj salaf itu keliru. Nah, kesalahan dia sebatas apa yang terjadi padanya, hukum kepadanya itu. Kalau memang kesalahannya sampai derajat keluar betul dari manhaj salaf, berarti anil bidah. Kalau kebid'ahnya sampai derajat kufur, berarti dikafirkan dan seterusnya, sesuai dengan peringkatnya masing-masing. Ya? Nah, itu penting. Wafiddin rahimani wa rahimakumullah. Karena manhaj itu perkara yang sangat mahal. Kadang seorang punya fikih yang benar, tapi belum tentu memiliki manhaj yang hak. Kadang seorang benar dalam tauhid uluhiyah, dia tidak mau syirik, bahkan dia memerangi syirik, tapi karena manhajnya kadang-kadang luntur. Bara'ah kepada kesesatan tidak ada, yang itu mencatat tauhidnya. Satu misalkan, seorang tauhidnya dalam uluhiyah masya Allah khair, kemudian dia bergabung dengan suatu jamaah sufiyah, katakanlah seperti jamaah tabligh jaulah, katakanlah. Ya sudah, di sampingnya itu orang yang katakanlah mencari berkah ke kuburan, katakanlah, atau sampai berdoa ya Abdul Qadir agisni. Nggak bisa diingkari. Kenapa? Manhaj jamaah melarang dia untuk komentar di situ. Akan terjadi pertarungan. Ini akidah saya, uluhiyah saya, memerintah saya untuk mengingkari ini karena ini syirik. Satu sisi manhaj jamaah,
manhaj kelompok yang tidak membolehkan saya komentarkan itu masalah khilafiyah yang bisa memecah belah barisan kita katanya. Terus kalau dia tergesek itu luntur akhirnya sudah jadi tablik tulen. Awaluhu wa akhiruhu. Musibah. Karena itu ulama ahli sunnah memperingatkan dengan keras supaya kita ini nggak berkumpul, bergabung, berduduk-duduk, bermajlis, memasang telinga dan pemahaman kita terhadap ucapan-ucapan ahli bidah. Qalilihi wa kabirihi. Baik itu sedikit ataupun banyak. Berarti kita cukupkan dengan sunnah Nabi SAW. Cukup. Ya. Nah, jadi pertama ciri yang diberikan Nabi SAW adalah bahwasanya Dajjal itu matanya buta sebelah dan rob kalian tidak buta. Di faedah tadi saya sebutkan masalah tauhid bahwa Allah itu punya mata. Itu tauhid. Barang siapa yang mengingkari ini setelah sampai kepadanya ilmu, berarti dia bisa terperosok kepada kekufuran, kufrul akbar yang mengeluarkan dirinya dari apa? Al-Islam. Karena masalah tauhid ini. Ya. Wa inna baina ainaihi maktubun kafirun, dan di antara dua matanya Dajjal itu tertulis apa? Kafir. Dan ini nggak bisa membacanya kecuali orang yang punya iman. Itu subhatnya. Tapi kalau orang betul-betul istiqamah di atas tauhidnya, kuat dalam imannya, katakanlah Allah akan memberikan kepadanya kemampuan mendeteksi Dajjal itu tadi. Dan itu fadilah yang Allah berikan. Diterangkan oleh para ulama, baik dia itu bisa membaca atau tidak bisa membaca. Tadinya nggak bisa bahasa Arab sama sekali. Huruf kaf itu nggak ngerti. Huruf fa itu nggak ngerti. Huruf ra itu nggak ngerti. Pokoknya nggak ngerti sama sekali tentang bahasa Arab. Apalagi kok sampai tulisan kafir nggak ngerti. Bahasa Indonesia saja nggak ngerti, katakan. Bahasanya sendiri aja nggak ngerti, katakan. Misalkan saking dungunya orang. Katakan. Tapi kok dia punya iman dan tauhid, ketemu Dajjal bisa baca itu. Bagi Allah mudah untuk membuat orang bisa membaca itu. Ini fadilah yang Allah berikan kepada ahli sunnah, ahli tauhid. Ya, nah. Jadi dengan ini kita diberi bekal oleh Nabi SAW untuk bisa menghindari, dan Allah kalau beri kemampuan melawan fitnahnya Dajjal dan Dajjal itu sendiri. Ya, nah itu yang pertama. Kemudian dijelaskan sebagai perincian kepada hadis yang tadi. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim dikatakan Rasulullah SAW menyatakan ad-Dajjal a'warul ainil yusra. Dajjal itu buta matanya yang kiri. Dalam satu riwayat matanya yang kiri. Jufalus sa'ri, rambutnya itu keriting. Jadi jufalus sa'ri, rambutnya keriting, kribo gitu loh, kribo ya. Kalau keriting kadang-kadang maksudnya kribo, jadi betul-betul apa itu, lembut gitu lah. Ya seperti itu. Supermi ke sana lagi. Seperti itu. Keriting, kribo lah bahasanya, kribo. Ya. Jadi kebetulan siapa si Sai Baba itu kribo juga. Itu Dajjal, kita yakin itu Dajjal, tapi bukan Dajjal Akbar. Karena muncul hari ini belum kiamat. Dia pendusta karena dia mengaku sebagai Yesus, dia mengaku sebagai Allah, dia mengaku sebagai Brahma, dia mengaku sebagai Siwa, dan seterusnya. Kalau segala kejelekan tumpuk di dalam dirinya. Dan dia punya keanehan memang. Keluar tangannya ini bisa mengeluarkan tepung. Itu kalau informasi yang ada itu kan seperti itu. Pikul wakil juga ini kan seperti itu. Karena masalahnya kejadian seperti itu. Kalau memang seperti itu, si Sai Bapak itu Dajjal. Tapi bukan Dajjal Al-Akbar. Barangkali calon bisa jadi. Tapi yang jelas dia pendusta. Karena orang yang mengatakan dirinya itu adalah Allah, Rabb, berarti dia dusta. Sudah itu ya? Nah itu nah. Jadi ad-Dajjal a'warul ainil yusra. Jadi matanya yang kiri itu rusak, buta gitu lah. Jufalus sa'ri. Dia rambutnya kribo. Nah, tapi tidak setiap yang rambutnya kribo berarti Dajjal loh ya. Rambut kribo kebetulan matanya rusak, wah ini Dajjal, bukan ya. Karena di kalangan sahabat ada nanti yang seperti itu, ya. Ma'ahu jannatun wan nar, dia mempunyai surga dan neraka. Cuy, ya. Dan ini subhatnya bahaya. Dia mempunyai surga dan neraka. Fanaruhu jannatun wa jannatuhu nar, kata Nabi. Nerakanya itu adalah surga hakikatnya bagi Allah Subhanahu wa taala, dan surganya itu akhirnya adalah neraka bagi Allah Subhanahu wa taala. Maafum maksudnya? Jadi terbalik. Kalau nerakanya Dajjal itu kalau orang dimasukkan ke situ dalam karya untuk menipu pengikutnya, ini karena orang bangkang sama saya lemparkan ke neraka, dimasukkan ke neraka karena dia mengaku sebagai Rabb tadi, dilemparkan. Bagi di mata pengikutnya dia seolah terrebus di neraka tadi, tersiksa di situ.
Tapi kata Nabi SAW, akhirnya dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika orang mau menjawab dakwahnya Dajjal, mau menerima dan seterusnya, dimasukkan ke dalam surga yang kayaknya enak. Tapi akhirnya dia di dalamnya tersiksa di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu subhatnya. Nah, ini gak bisa kita itu mengatakan bahwa bisa jadi tertipu seorang itu melihat saudaranya katakanlah dilemparkan ke neraka. Terus bayangkan dia ngeri betul-betul nanti neraka itu selamanya dan seterusnya. Kalau tidak berbekal ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang beritahu bahwa itu surga? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dengan keyakinan ilmu yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi mengatakan fanaruhu jannatun wa jannatuhu narun, selesai. Biar orang mudah apakan oleh Dajjal, dia yakin bahwa itu Dajjal pendusta. Berbekal dari apa yang diambil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tadi dikatakan a'war aini al-yusra. Jadi yang buta itu matanya yang kiri. Dalam yang lain yang kanan. Dikatakan innallaha laysa bi'awar. Sesungguhnya Allah itu tidak rusak sebelah matanya. Ala innal masihad dajjal, ketahuilah bahwasanya al-masih ad-dajjal a'warul ainil yumna. Rusak matanya yang sebelah kanan. Ka'annahu ainuhu inabatun tafiyah. Seolah-olah matanya yang kanan itu seperti anggur yang keluar gitu. Jadi seperti anggur yang busuk keluar. Bagaimana mengumpulkan dua riwayat ini? Para ulama mengatakan kedua mata Dajjal ini rusak semuanya. Cuman yang buta satu. Ima kanan, ima kiri. Cuman masih bisa melihat satu matanya gitu. Jadi kan tadi katakan yang kiri yang rusak. Dalam hadis ini yang kanan yang rusak. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Jadi satu riwayat mengatakan kiri yang rusak, satu riwayat mengatakan kanan yang rusak. Bagaimana ulama menjamakkan? Kedua-dua mata Dajjal ini rusak. Cuman yang sampai kepada kebutaan satu saja. Mungkin yang kanan, mungkin yang kiri. Jelas ya? Nah, seperti itu. Nah, kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sifat Dajjal yang lain jelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, innahu sabun qatatun. Sesungguhnya dia itu adalah seorang pemuda yang kekal. Dajjal itu. Ya, bahkan dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim pula yang kemarin sudah kita sampaikan, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah khalqun akbaru minad dajjal. Tidak ada antara penciptaan Adam sampai bangkitnya yaumul kiamah satu makhluk yang lebih besar dari Dajjal, enggak ada. Berarti memang tubuhnya besar betul. Karena itu kisah itu Tamim Ad-Dari radhiyallahu an, ketika dia masih Nasara dulu, itu naik perahu bersama 30 sahabatnya, 30 orang. Naik perahu, terombang-ambing ombak, terdampar di satu pulau. Ini kisah panjang dalam Sahih riwayat Muslim. Kisahnya panjang sekali, dialog dengan Dajjal ini. Nah, Tamim Ad-Dari ini yang kemudian jadi sahabat Nabi SAW yang mulia, sahabat Tamim Ad-Dari yang meriwayatkan hadis Ad-Dinun Nasihah, Tamim Ad-Dari. Nah, itu terombang-ambing di tengah lautan, naik perahu, kapal katakanlah. Zaman dulu paling kapal layar paling gitu. Terombang-ambing ombak, terdampar di sebuah pulau. Nah, 30 orang ini Tamim bersama teman-temannya itu. Nah, kemudian di pulau itu dia bertemu binatang yang rambutnya itu lebat sekali. Sehingga tidak dikenali mana mukanya, mana pantatnya. Samping apa? Bulunya yang begitu lebat tadi. Nah, binatang ini bisa bicara. Dan terjadi pada masa Nabi itu. Karena Tamim Ad-Dari ini sahabat Nabi SAW. Maka Tamim Ad-Dari ini bertanya kepada binatang tadi. Katakanlah, ya spontan dia mengatakan, celaka kamu. Siapa kamu ini? Terhadap binatang tadi. Maka binatang itu mengatakan, ana jassasah. Saya ini jassasah. Ya. Kemudian binatang ini mengatakan, segeralah pergi kepada seorang yang ada di istananya sana. Maka Tamim Ad-Dari ini takut kalau itu setan, karena dikabari ada orang yang di situ, atau di istananya setan. Maka dia bergegas segera menuju ke tempat tersebut. Begitu masuk ke ruang tersebut, maka dia menjumpai seorang pemuda yang besar. Dikatakan, saya belum pernah melihat makhluk yang sebesar ini, kata Tamim Ad-Dari itu, dalam keadaan terbelenggu dengan rantai yang besar, terduduk terbelenggu di satu ruangan itu tadi. Maka terjadi dialog. Ketika ditanya, siapa kamu, apa kamu ini setan? Dia malah bertanya, siapa kalian?
Lalu Tamim Ad-Dari dan teman-temannya mengatakan, kami orang Arab yang berlayar di lautan lalu terdampar di pulau ini. Katakanlah, lalu dia bertanya tentang macam-macam, tentang masalah danau, tentang masalah pohon kurma, sampai kepada tentang Rasulullah SAW apa sudah diutus seorang nabi yang ummi. Katakanlah sudah, apa dia diperangi oleh orang Arab, dia diperangi oleh orang Arab, dan bagaimana keadaannya, dia selalu menang dan seterusnya. Ya, sampai di akhir kisah dia mengatakan, ana Masih Dajjal, saya ini Masih Dajjal, dan sebentar lagi saya diizinkan untuk keluar. Itu hadis sahih yang semua ulama mengetahui hadis ini. Itu tentang kisah Tamim Ad-Dari. Maka begitu sampai ke Madinah, Tamim Ad-Dari ini beriman kepada Rasulullah SAW, menyampaikan kisah itu, Nabi langsung mengumpulkan para sahabatnya. Karena sebelum itu Nabi sudah menceritakan tentang masalah Dajjal. Jadi Nabi semakin yakin gitu artinya. Nah, bukankah aku pernah ceritakan kepada kalian kisah tentang Dajjal sebagaimana yang diceritakan Tamim Ad-Dari? Para sahabat, iya. Dari situ menunjukkan bahwa Masih Dajjal itu makhluk yang sangat besar, sekalipun dia adalah manusia biasa. Perhatikan, jadi Masih Dajjal dengan kesepakatan ulama, dia itu adalah keturunan Bani Adam. Jadi tetap Bani Adam ini. Dan memang Allah pilih, katakanlah, makna pilih itu bukan dimuliakan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi fitnah di akhir zaman nanti. Dan itu dalam riwayat yang lain, tidak ada antara Adam dan yaumul kiamah fitnah asaddu min Masih Dajjal. Tidak ada dari antara Adam sampai yaumul kiamah itu satu fitnah yang lebih besar daripada fitnah Masih Dajjal. Coba loh, dia itu datang ke reruntuhan bangunan gitu, katakanlah, maka dia perintahkan, keluarkan isimu, langsung keluar dari itu, perbendaharaan itu emas dan seterusnya, dan membuat gunung dari rati gunung jadi gunung. Dia mengatakan, saya Rabbmu. Begitu orang mau nerima, katakanlah, kemarau maukah saya untuk meyakinkan kamu saya turunkan hujan? Kata langit, turun hujan, turun hujan. Tanaman yang tadinya kering kerontang mati itu tumbuh langsung buah-buah. Apa nggak dahsyat betul itu fitnahnya? Sehingga orang bisa meyakini betul, wah ini betul-betul Rabb, kata begitu. Itu fitnahnya. Kalau nggak dijaga betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu, karena itu dalam riwayat lain Rasulullah SAW mengatakan, tapi semacam itu ahwanu indallah, ringan bagi Allah SWT. Jadi sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membekali orang yang beriman terhadap fitnahnya Masih Dajjal, sekalipun fitnah itu sebegitu besarnya. Jadi mudah sekali kalau Allah mau menyelamatkan hambanya dari fitnah Masih Dajjal, itu beliau sangat mudah. Atau membuat Dajjal itu menjadi tukang fitnah yang paling besar, bagi Allah itu ringan. Karena tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah menyatakan kepada kita pertolongan Allah itu turun kalau kita mau membantu agamanya, mau menolong agamanya dengan cara mempelajari, mengilmui, mengamalkan, mendakwahkan, memerangi orang yang memerangi agama ini, ya akan muncul pertolongan Allah kalau kita mau melakukan itu. Tapi kalau kita tidak mau belajar, kita cuek terhadap agama, kita tidak mau mengurusi agama Allah, tidak mau menolongnya, agama dan sunnah Rasul dirusak, dibiarkan, malah kita barangkali ikut berkumpul di tengah mereka, maka bagaimana akan muncul pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Nah, kembali kepada hadis Nabi, innahu sabun qatatun. Dia itu seorang pemuda yang kekar. Ya. Ainuhu tafi'atun. Matanya tadi keluar itu. Ya. Apa bahasa Inggrisnya itu? Mencotot. Ya, seperti itu. Jadi keluar, tumbuh seperti anggur yang busuk itulah, keluar isinya seperti itu. Ka'anni usbihuhu bi Abdil Uzza ibn Qatan. Seakan-akan saya menyerupakan Dajjal itu dengan Abdil Uzza ibn Qatan. Tapi bukan berarti Abdil Uzza bin Qatan di Dajjal ya. Artinya untuk mentakrif pemahaman kepada para sahabat itu diserupakan. Misalkan saya menerangkan tentang seorang, terus ada yang mirip, seperti Sis misalkan. Bukan berarti Sis itu orang itu. Jelas ya? Jadi supaya sahabat itu paham, Nabi menerangkan itu seperti ini loh orangnya gitu loh. Diberi contoh. Bukan berarti dia itu Dajjal. Jelas ya? Ka'anni usbihu bi Abdil Uzza bin Qatan. Faman adrakahu minkum, barang siapa yang menjumpai Dajjal itu tadi di antara kalian, falyaqra alaihi fawatihah suratil Kahfi. Hendaklah dia membaca pembuka surat Al-Kahfi. Dijelaskan oleh 10 awal surat Al-Kahfi. Nanti kita terangkan cara selamat dari fitnah Dajjal. Ya.
Kata Nabi SAW, barang siapa yang Dajjal menemui kalian, salah seorang kalian bertemu dengan Dajjal ini, maka adalah dia segera membaca awal surat Al-Kahfi. Itu nanti salah satu solusinya adalah itu, menghafal surat Al-Kahfi, memahaminya. Dan kata ulama, barang siapa yang menghafalnya dan memahami isinya, insya Allah dia akan terselamatkan dari fitnah Masihid Dajjal. Karena isi awal surat Al-Kahfi itu ilmu, katakanlah. Yang dengan ilmu itu kita bisa mengenali kebatilan Masihid Dajjal. Nah, innahu kharijun hilatan baina Sam wal Iraq. Sesungguhnya dia akan keluar di lorong antara Sam dan Irak. Fa'asa yaminan wa asa simalan, maka dia akan membuat kerusakan di kanan kirinya. Ya. Kemudian Nabi mengucapkan, ya ibadallah fasbutu, wahai hamba Allah, kokohlah kalian. Itu wasiat Rasulullah SAW. Jadi muncul dari lorong antara Sam dan Irak. Ya. Itu kalau sekarang mana? Sam dan Irak. Kita Palestina ya, Sam itu ya. Palestina dengan Irak. Muncul dari arah situ. Kemudian dia mulai dari situ membuat kerusakan dari kanan dia dan kiri dia terus. Sampai nanti digambarkan berapa lama di dunia ini dan mana saja tempat yang diinjak oleh Dajjal ini. Yang di situ pasti membuat kerusakan. Maka Nabi berpesan, ya ibadallah fasbutu, wahai hamba Allah, kokohlah kalian. Makna qaul Nabi fasbutu, itu kita harus berbekal dengan apa yang membuat kita bisa kokoh. Bukan sekedar ongkang kaki, nanti saya mau mengamalkan hadis Nabi fasbutu, saya sabit betul. Lah kalau nggak dimulai dari bekal, bagaimana kita bisa kokoh? Ya, seperti katakanlah hari ini yang fitnah menyambar-nyambar seperti ini. Kalau orang nggak berbekal dengan ilmu jadi korban. Dengarkan kaset itu dia bingung. Baca buku itu dia bingung lagi, lain lagi. Bagaimana sih yang benar ini? Kenapa nggak punya bekal? Bagaimana bisa mengamalkan fasbutu? Jadi kaul Nabi SAW, ya ibadallah fasbutu, isarah supaya kita ini segera talabul ilmi. Supaya segera mendekat dengan sunnah Nabi SAW. Karena kita ini bisa kokoh menghadapi fitnah kayak apapun, termasuk fitnah Masihid Dajjal, dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Karena nanti yang akan memerangi Dajjal itu bersama Nabi Allah Isa, itu adalah ta'ifah mansurah, ahlu sunnah wal jamaah. Dengan nas Nabi SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Akan tetap eksis, katakanlah, teguh sekelompok dari umat saya, nampak betul mereka di atas kebenaran, tidak memadati mereka orang yang berupaya menghinakannya atau yang menyelisihinya sampai bangkitnya yaumul qiyamah. Berarti ahli sunnah lah yang dipilih oleh Allah SWT untuk menumpas segala kebatilan sampai yaumul qiyamah. Dan itu termasuk apa? Keistimewaan nubuah, kebenaran nubuah Rasulullah SAW. Hari ini orang membiarkan kesesatan merajalela seperti itu. Sampai yang mengatakan jihad, padahal itu adalah aksi-aksi pengrusakan, katakan. Sehingga mereka meninggalkan ulama ahli sunnah. Siapa yang katakanlah berdiri kemudian menerangkan kepada umat tentang kesesatan dan kejelekan serta bahaya mereka? Ahli sunnah. Ketika mereka mencaci Syekh bin Baz, Albani, Utsaimin, yang dikatakan tidak mengerti realita, lalu membolehkan pasukan Amerika bercokol di Saudi, itu bahaya, itu penjajahan. Seperti dikatakan oleh Salman Al-Huda dan seterusnya. Tapi para ulama kita kokoh bahwa mereka adalah orang-orang yang tersesat. Sehingga ketika perkiraan mereka meleset karena memang modalnya cuma fikul waqi dari koran tadi, atau berita radio, atau mungkin majalah-majalah orang kufar, mereka bengong. Lalu kembali mengatakan, maksud kami bukan penjajahan secara fisik, tapi adalah penjajahan pemikiran. Seperti itu. Jadi ahli bidah itu selalu lari cari-cari celah supaya selamat dari apa yang mereka batilkan di awal itu tadi. Karena itu kita yakini setiap pergerakan yang tidak memuliakan ulama sunnah, berarti itu batil. Salah. Kita ambil itu dari Al-Sar dari Abdullah bin Abbas ketika menasihati Khawarij. Ya, saya datang kepada kalian dari sisi anak paman Rasulullah SAW, Amirul Mukminin, menantu Nabi SAW. Siapa maksudnya? Ali bin Abi Thalib. Dan saya mewakili seluruh sahabat Nabi SAW yang Quran itu turun kepada mereka. Dan mereka lah yang paling paham terhadap isi Al-Quran tadi. Dan aku tidak melihat seorang pun dari mereka bersama kalian. Coba kalimat ini. Aku tidak melihat seorang pun dari sahabat bersama kalian, ya Khawarij. Itu apa maksudnya? Berarti kalian di atas kesesatan. Karena andaikan kalian benar, tentu ada satu saja sahabat. Atau separuh sajalah sahabat. Kalau mungkin gitu.
Separuh aja nggak ada, satu aja sahabat nggak ada bersama mereka. Berarti mereka di atas apa? Kesesatan. Nah, sekarang demikian juga. Siapa sekarang ya para ulama ahli sunnah yang meridhai gerakan seperti Usama bin Laden itu, lalu melabeli itu jihad? Siapa? Mana ulama ahli sunnah? Bahkan Syekh bin Baz, Al-Albani, Syekh Ibnu Utsaimin dan para ulama yang demikian banyak memperingatkan umat dari bahaya gerakan seperti itu. Bahkan mereka mengatakan itu adalah hasil pemikiran Khawarij yang tertanam di dalam pemikiran mereka. PR yang bertahun-tahun diberikan oleh gurunya Khawarij ini dikerjakan hari ini. Pekerjaan rumahnya, di rumah masing-masing, di negerinya sendiri-sendiri. Ya tak? Nah, seperti itu. Itu bahayanya. Teror pemikiran membuahkan teror apa? Amal. Ya tak? Kalau seorang itu sudah diracuni dalam pikirannya bahwa pemimpin itu kafir, lalu berupaya dinukil-nukilkan kalam ulama, tapi dipotong-potong bahwa kalau pemimpin kafir kita harus menggulingkan pemimpinan tadi, kayak apapun bentuknya kita, nah, udah tercokol di pikiran seperti itu. PR kapan mencari kesempatan? Dijanjikan mati syahid surga. Orang yang bodoh, orang yang tidak punya ilmu, yang sekedar bermodal semangat dari para pemuda, berangkat. Kita alangkah mudahnya para pemuda itu digiring dengan aksi semangat seperti itu. Ya, akhirnya bacok Pak Camat itu adalah sebagai satu jihad fisabilillah. Sekalipun dengan itu dia harus dihukum mati. Sebagaimana bangganya Imam Samudra dan teman-temannya kan, begitu dinaskan hukum mati, bangga itu seolah adalah surga sudah menanti dia. Kenapa? Su'ul fahmi. Jeleknya apa? Pemahaman mereka. Tidak ingat ketika dia mencaci Syekh bin Baz, ya? Tidak ingat ketika dia mencaci Syekh Al-Albani, tidak ingat ketika dia mencaci para ulama yang lain dan seterusnya yang dianggap tidak mendukung aksi mereka. Dan memang tidak harus didukung. Ya. Nah, baik, itu Dajjal. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Fitnah Dajjal. Bagaimana bentuk fitnahnya Dajjal? Kalau tadi fisiknya ya, jadi seperti itu bentuk fisiknya, dikenali Dajjal. Mudah-mudahan ini termasuk mengamalkan dari yang jarang mungkin orang bahas masalah Dajjal. Pembahasan ini mudah-mudahan termasuk dalam sebagai suatu bentuk ilmu mengingatkan diri saya dan antum semuanya tentang bahaya Masih Dajjal. Kemudian dikatakan tentang fitnahnya Dajjal dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Dikatakan oleh Nabi SAW, "Laisa min baladin illa sayatu'uhu Dajjal illa Makkah wal Madinah." Tidak ada negeri manapun di dunia ini kecuali akan diinjak oleh Dajjal, kecuali akan didatangi Dajjal tadi, kecuali Makkah dan Madinah. Jadi seluruh bumi ini cuman Makkah dan Madinah yang selamat dari Dajjal. Bagaimana Indonesia? Termasuk. Bisa jadi malah nomor 2, katakanlah begitu ya. Jadi hati-hati. Inilah dari Nabi SAW harus kita imani. Nabi SAW mengatakan apa? Laisa min baladin illa sayatu'uhu Dajjal illa Makkah wal Madinah. Semua negeri pasti akan didatangi, diinjak, datang kepadanya Dajjal kecuali Makkah dan Madinah. Cuma 2 saja, Makkah dan Madinah. Biladul Haram. Ya. Laisa lahu nuqabuha naqabun illa alaihil malaikah safina yahrusunaha. Tidak ada satupun celah yang masuk ke kota Makkah dan Madinah ini kecuali di sana ada malaikat yang bersop-sop menjaga kota tersebut. Dari apa? Dajjal. Ini nubuah lah ini, kabar gaib lah ini ya, wajib diimani. Jadi tidak ada satu lorong, satu celah yang bisa orang katakanlah atau siapa masuk ke kota Makkah dan Madinah tadi kecuali di lorong atau celah tadi dijaga oleh para malaikat. Makkah dan Madinah. Ya. Summa tarjuful Madinah bi ahliha salat rajafat. Cuman ingatlah bagaimana kalau orang-orang jelek tinggal di Madinah, apa enggak aman nanti dari Dajjal? Tidak. Nabi SAW mengatakan apa? Kemudian terjadi guncangan semacam gempa. Madinah itu terjadi gempa yang begitu dahsyat 3 kali. Ya, bi ahliha salat rajafat. Fa yukhrijullahu kulla kafirin wa munafikin. Kalau di kota Madinah itu ada orang kafir dan orang munafik yang di situ akan terkeluarkan dengan sebab guncangan itu tadi. Jadi dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala 2 negeri tadi. Dan sekalipun orang kafir sembunyi di situ ya tetap akan menemui Dajjal juga. Kenapa? Karena memang itu sudah konconya, ngerti konconya itu. Sudah temannya, sudah manhatnya seperti itu. Ya, nah. Kemudian, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis berikutnya tentang masalah ini
tentang besarnya fitnah Dajjal. Ya'ti Dajjalu wa huwa muharramun alaihi ay yadkhula niqabal Madinah. Akan datang Dajjal, katakanlah, dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia itu akan memasuki lorong-lorong kota Madinah. Tidak bisa masuk ke kota Madinah. Wa yanzilu ba'dat sabah allati talil Madinah. Lalu dia cuman berdiri, katakanlah, tinggal di padang pasir di luar kota Madinah, tapi dekat kota Madinah, ya. Fa yakhruju ilaihi yauma idin. Maka ketika dia berada di dekat kota Madinah, di padang dekat kota Madinah tadi, keluarlah pada hari itu rajulun, seorang laki-laki. Ini faedahnya nanti besar sekali. Jadi ketika Dajjal itu mau masuk kota Madinah nggak bisa karena dijaga oleh para malaikat. Akhirnya dia cuman berdiri di luar kota Madinah, dekat kota Madinah. Ketika itu keluarlah seorang laki-laki. Kata Nabi SAW, huwa khairun nasi au min khiyarin nas. Laki-laki dia adalah sebaik-baik manusia atau termasuk manusia yang paling baik. Mujahid yang paling afdal. Orang yang mati syahid yang paling afdal laki-laki ini nanti. Karena itu setiap ulama menulis masalah Dajjal ini, para ulama kita mengatakan saya berharap sayalah orang itu tadi. Jadi masing-masing berharap untuk menjadi orang yang menemui Dajjal ini. Ya. Fayaqulu, lalu dia mengatakan kepada Dajjal setelah ketemu Dajjal itu, ashhadu innaka Dajjal alladhi haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsahu. Aku bersaksi bahwa engkau adalah Dajjal sebagaimana yang diceritakan kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi melawan Dajjal orang ini. Ya. Fayaqul ad-Dajjal, maka Dajjal berkata kepada para pengikutnya itu, ara'aitum, bagaimana pendapat kalian? In qataltu hadza summa ahyaituhu. Kalau saya bunuh orang ini lalu kemudian saya hidupkan. Hal tasukuna fil amri, apakah kalian masih ragu bahwa saya ini Rabb kalian? Kepada pengikutnya ini. Dari orang-orang yang jelek, dari Yahudi, dari ahli bidah, seterusnya itu, Khawarij, pengikut Dajjal. Nah, ketika orang ini berani melawan Dajjal, Dajjal mengatakan kepada para pengikutnya, bagaimana pendapat kalian kalau saya bunuh orang ini, lalu saya hidupkan lagi? Apa kalian masih ragu bahwa saya ini Rabb kalian? Ya, fayaqulun la, mereka menjawab tidak. Jadi semakin yakin pengikutnya. Ya, fayaqtuluhu summa yuhyihi, lalu dibunuhlah orang ini tadi, seorang rajul yang mukmin tadi dibunuh dengan cara dibelah menjadi dua. Digergaji, dibelah jadi dua. Ya, lalu kemudian dihidupkan lagi oleh Dajjal. Hiduplah orang ini. Ya, fayaqul, maka begitu dia hidup berdiri di hadapan Dajjal, dia mengucapkan lagi, wallahi kuntu fika asaddu basiratan minnil yaum. Ya, demi Allah saya tambah yakin bahwa kamu itu adalah apa? Dajjal. Jadi semakin yakin bahwa dia itu Dajjal. Ya. Fayuridu Dajjal ayaqtulahu fala yusallit alaihi. Maka dia ingin membunuh orang ini tadi, tapi Allah tidak memberi kemampuan kepadanya. Tidak bisa dibunuh lagi. Tapi pengikutnya semakin yakin. Jadi orang mukmin tadi dibunuhnya, dihidupkan untuk meyakinkan pengikutnya bahwa dirinya adalah Rabb. Lalu pengikutnya menjawab ya. Tapi begitu dihidupkan lagi, lalu dia semakin menentang Dajjal. Katakanlah saya semakin yakin, gak ragu lagi bahwa betul-betul kamu adalah Masih Dajjal. Maka Dajjal ingin membunuhnya kedua kali, tapi Allah tidak memberi kemampuan dia untuk membunuh orang ini. Dalam satu riwayat Allah letakkan semacam lempengan tembaga, katakanlah di tubuh dia itu yang tidak mampu Dajjal untuk membunuhnya. Faedah hadis ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Pentingnya kita ini menanamkan akidah Islamiyah yang benar dan manhaj para sahabat, manhaj salaf di dalam hati kita. Harus seperti itu. Kenapa? Karena seorang ini berbekal dengan akidahnya yang benar terhadap apa yang dihabarkan Nabi, akidah dalam alamatus sahih tadi. Bahwa dia betul-betul Masih Dajjal. Tauhidnya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam masalah tauhid fil asma was sifat. Seorang betul-betul mengenal Allah harus ditanamkan dengan kuat di dalam dirinya. Manhaj Rasulullah harus ditanamkan, baru akan menjadi faidah bagi dirinya ketika berhadapan dengan fitnah. Nah, sekarang orang yang tidak kokoh kakinya, katakanlah hari ini nggak usah Masih Dajjal, yang tidak kokoh kakinya di atas manhaj salaf, apa? Menjadi korban fitnah. Hari ini tuh majlisul ilm tidak lagi mulia. Kecuali sedikit, nadir jiddan. Kecuali sangat jarang sekali. Kenapa? Kebanyakan sudah tercemari dengan fitnah.
Jadi seorang ustadz katakanlah mengajarkan kepada tilmidnya bukan lagi ilmu yang sahih, yang lurus, tetapi sudah diarahkan muridnya untuk memberikan contoh-contoh yang itu sebenarnya hanya fitnah. Seorang rajul yang baru berangkat talabul ilmi katakanlah, wala ya'rif syai'an qablahu, enggak ngerti apa-apa, baru berangkat belajar ini fa'il, naibul fa'il, mubtada' wal khabar. Hatta kadang-kadang kalau mubtada'nya mufrad, apa khabarnya harus mufrad atau jamak, dia belum mengerti katakanlah. Lalu berdiri berfatwa bahwa mengambil ilmu dari si fulan tidak boleh. Bahwasanya si fulan telah tersesat dari manhajus salaf, bahwa dia terperosok kepada pemahaman sururiyah, dia terperosok kepada pemahaman khawarij. Begitu ditanya apa itu sururiyah dan khawarij, la yadri, tidak ngerti sama sekali. Itu fitnah. Kita ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu? Bahwasanya akan muncul apa? Ar-ruwaibidah. Apa itu ruwaibidah? Ar-rajulul tafi yatakallamu fi amril 'ammah. Seorang yang bodoh berbicara tentang urusan yang begitu luas. Fatwa. Bighairil ilm. Kan itu kita harus takut terhadap apa yang dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tercabutnya amanah. Jadi amanah itu dicabut oleh Allah dari dada manusia itu begitu cepat. Tidak digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam rajul, seorang yang tadinya sore hari masih bercokol amanah dalam dirinya. Ditinggal tidur, pagi hari bangun sudah enggak amanah lagi. Pagi masih amanah, sore enggak ada lagi amanah. Hati-hati. Sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan, adapun hari ini pada masa Abdullah bin Mas'ud, ya, seorang yang manusia mengatakan dia adalah seorang yang paling amanahnya manusia, tapi saya lihat dia adalah orang yang paling berkhianatnya manusia. Itu dulu, bagaimana hari ini? Orang berduyun-duyun kepadanya mengatakan dialah orang yang amanah, katakanlah, bisa mengemban amanah dan seterusnya. Tapi begitu dipilih dari nilai agama yang sebenarnya, dia adalah orang yang paling berkhianat. Lah kalau yang paling amanah menurut manusia hari ini paling berkhianat, sebagaimana ukuran Nabi SAW dan para sahabatnya, bagaimana orang yang paling berkhianat? Maksud saya, kalau orang yang dikatakan paling amanah hari ini, kata Abdullah bin Mas'ud, itu orang yang paling berkhianat, katakanlah. Bagaimana lagi orang yang paling berkhianat di tengah mereka? Kayak apa sebutan itu kira-kira? Nah itulah bahayanya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, jadi yang pertama perlunya kita ini menanamkan akidah yang sahihah dan manhaj yang benar di dalam diri kita, sehingga kita tidak akan menjadi korban fitnah ketika bergolak fitnah tadi. Sebagaimana sahabat itu kokoh betul dihempas fitnah kaum khawarij, yaitu kaum murji'ah, qadariyah, memasukkan pemahaman-pemahaman seperti itu, mereka tetap kokoh. Mereka dibenturkan khawarij antara Ali dengan Muawiyah supaya bermusuhan, tapi Ali tetap bersaudara dengan Muawiyah sekalipun berperang. Saudara yang saling mencintai berperang karena tuntutan keadaan. Sehingga begitu selesai perang, masing-masing terbunuh, sama-sama diambil dan disolatkan bareng-bareng. Itu cuma ada pada ashabi Rasulullah SAW. Nah kita ini kalau sudah sama saudara tengkar sedikit sudah, la kalam wala liqa wala salam wala dan seterusnya, apalagi kok adiyah. Tidak ada. Adanya adalah umpatan-umpatan, ghibah di belakang dan seterusnya. Bagaimana kita mau mengikuti manhaj mereka, begitu mulianya mereka itu, sedang kita tidak berupaya untuk menapakinya. Kan perlu penanaman manhajus salaf yang benar. Menyikapi fitnah kayak apapun, jangan kita ini terfitnah. Ada kita ini karena imbas masalah dana itu sudah kelimpangan ke sana kemari. Kenapa kita disibukkan, dibikin ribut tengkar sendiri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu? Kita kan punya manhaj, punya ukuran, punya neraca, punya wadah, ukur di situ. Jangan mudah dengan ucapan orang kita terima langsung kita pahami, kita jadikan akidah, kita bela macam itu. Jangan, itu manusia, bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang kedua, faedah dari ini, anfa'ul ilmi, yang paling bermanfaatnya ilmu itu adalah ilmu fahmil Quran, ilmu tentang pemahaman Al-Quran yang benar. Kata Al-Quran harus dipahami dengan pemahaman apa? Sahabat Rasulullah SAW, ya, dan memahami sunnah Rasulullah SAW yang sahihah, lalu bersibuk diri dengan ilmu tersebut dan tidak bersibuk diri dengan selainnya dari fikul wakil tadi. Jangan sibuk baca Quran. Wah, hari ini berita bagaimana tentang makar orang Nasara, ini penyerangan Amerika, macam-macam. Nah kita cuma itu koran. Kalau sudah masanya kedaluarsa, bukan ilmu lagi koran itu. Bahkan ketika masih aktif saja bukan ilmu, bagaimana kalau kedaluarsa? Koran itu kan ada tanggal kedaluarsanya. Tapi kalau Al-Quran dan Sunnah, mana ada tanggal kedaluarsanya? Nggak ada expo-nya, kan gitu. Jelas.
Karena itu yang paling penting, paling bermanfaatnya ilmu adalah ilmu dalam memahami Al-Quran. Al-Qurannya sudah ada, kadang-kadang kita hafal, kita baca. Tapi pemahaman dari Al-Quran dulu harus dipahami dengan pemahaman salaful ummah. Kemudian sunnah Nabi SAW yang sahihah. Lalu kita sibukkan diri kita dengan itu. Jangan sibuk yang lain lah. Nggak usah langganan koran, langganan majalah-majalah tentang mode-mode, nggak usah. Apalagi itu majalah orang kafir, Republika, Kompas, terusnya sampai numpuk di rumahnya, jangan. Kita sibukkan diri dengan belajar sunnah Rasulullah SAW. Karena itu ilmu yang bisa dipakai sampai yaumul qiyamah. Sesat apapun, bagaimana mensikapi sudah diajarkan oleh sunnah. Ya, bagaimana bergaul dengan orang kafir dan seterusnya. Jadi kita gak usah sibuk dengan fikul waqi. Kalau kita mau bicara fikul waqi atau waqi kenyataan hari ini, harus kita dampingi dan kita dasari dengan apa? Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berita di luar, apalagi dari orang kafir, itu asalnya apa sih? Berita dari orang kafir itu asal hukum menurut kita bagaimana? Harus kita dustakan. Apalagi dia berita tentang orang muslim, harus kita dustakan. Dan kita jangan senang-senang dengan kabar gembira bahwa di Amerika telah masuk Islam sekian orang. Padahal berita ini dari orang kufar. Jadi dia menipu. Ya, terus orang sudah naik ke bulan dan seterusnya dari mereka. Itu kan? Pada dari mereka bisa naik ke bulan, pasang bendera di sana, itu dusta seluruhnya. Nah, kalau mau moto bola itu digambari pulau begitu atau kayak tanah di film, bisa kok kayak bulan. Terus kasih bendera kecil itu di film bisa jadi besar. Bisa. Orang tidur di kaca itu, kalau di film terbang sakti kan begitu. Padahal sebenarnya nggak bisa itu. Biar mau terbang jatuh malah tembem kan gitu. Jadi kita ini kan banyak didustai. Jadi anggap itu film, katakanlah, kalau berita-berita dari orang kufar itu kayak film itu loh. Nggak usah ditonton, nggak usah dilihat, nggak usah dijadikan ilmu. Ilmu itu adalah Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Jadi tidak usah kita disibuk, itu berita di BBC London atau radio Amerika, radio Australia dan seterusnya. Jangan, itu bukan ilmu, itu sampah. Dan nggak usah mengambil berita dari ahli bidah. Ahli bidah menginformasikan akan ada penyerangan, nggak usah itu. Itu mereka. Apapun yang terjadi pada kita, kita siap dengan ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mereka mengatakan bahwa salafiyin tidak mau jihad, nggak masalah. Bagi kita, kalau memang jihad syar'i sudah disyariatkan, kita mohon kepada Allah kekokohan hati berangkat. Itu yang penting, tidak usah kaur-kaur di mimbar-mimbar, atau nggak berangkat-berangkat juga. Dan menghukumi saudaranya munafik dan kafir karena sebab itu. Nah, kemudian yang tiga, perhatikan orang yang keluar menemui Dajjal adalah seorang yang sebaik-baik manusia, rajulun mukmin, yang betul-betul kuat imannya dan ilmunya. Maka diambil faidah oleh ulama di situ, anna may yastahiqu aywajihu al-fitnah ad-dajjal wa qablahu ahli al-bidah wa ghairuhum. Itu adalah ahlul ilmi wa talabatul ilmi. Bahwasanya orang yang berhak untuk menghadap, menantang, membatalkan, memberikan peringatan kepada umat terhadap fitnahnya ahli bidah sampai nanti porosnya adalah Masih Dajjal, dan selain mereka adalah para ulama dan orang-orang yang memiliki ilmu, bukan diserahkan kepada juhala seperti hari ini. Jangan masalah umat jihad diserahkan kepada Usama ibn Laden. Dia itu bukan ulama, dia itu keluaran dari fakultas ekonomi. Nah, bagaimana seorang ekonom, katakanlah, suruh berfatwa tentang jihad fisabilillah? Yang nantinya kan jual beli. Akhirnya kerusakan. Karena itu ingat hadis Nabi SAW. Idza wussidal amru ila ghairi ahli fantazir sa'ah. Kalau urusan itu sudah diserahkan bukan kepada ahlinya, ya tunggu masa kehancuran kiamat itu. Nah, sekarang umat itu Masya Allah, ulama yang ahlinya, yang Quran mengatakan fas'alu ahla dzikrin kuntum la ta'lamun, dilecehkan, dibuang. Cuman diambil yang cocok saja. Kalau sholat, saya ikut Syekh bin Baz, Albani, Ibnu Utsaimin. Kalau wudu demikian. Tapi kalau masalah jihad, masalah musuh Amerika dan seterusnya, kita angkat Usama bin Laden, atau Salman Al-Auda, Safar Hawali dan seterusnya. Lalu mengkafirkan semua negeri Islam cuma Afghanistan. Lalu wujudnya Afghanistan itu apa? Cuman batu-batu dan cadas-cadas yang seperti itu. Dan mereka mengkafirkan. Negeri Saudi dikafirkan. Semua negeri kafir, hatta saya meyakini, kata mereka itu, bahwa Saudi itu bukan negara Islam. Negara Islam di dunia cuma satu, yaitu apa? Afghanistan. Dengan akidah yang rusak, akidah khawarijnya, murji'ah di sana banyak, al-bidah banyak, dianggap itu negeri Islam.
Nah, orang-orang semacam ini ketika dikritisi oleh ulama dan pemerintah di Saudi yang mengatakan nggak boleh kita ini bertetangga, bergaul, harus jelas-jelas barok kepada orang kafir, malah tinggal di negeri orang kafir, minta suaka pada mereka. Seperti Muhammad Surur Zainal Abidin, pencetus Sururiah ini, tinggalnya di mana? Di Inggris. Minta perlindungan setelah keluar dari Saudi. Minta perlindungan dan suaka kepada negeri kafir. Mana baroahnya? Mana kaidah dia? Itu namanya tanakut, ngerti? Tanakut itu benturan antara yang diucapkan dengan yang diamalkan. Itulah pekerjaan ahli bidah. Itu jangan tertipu dengan slogan dan semangat mereka yang biasanya tidak berlandaskan ilmu yang benar. Jadi yang menghadang fitnahnya lil bidah dimanapun dan kapanpun adalah para ulama kita dan para talibul ilmi yang punya ilmu. Jangan kita ini mencoba, karena nasib kita nanti sebagaimana hadis yang lain tentang masalah Dajjal ini. Ya, dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya ada seorang yang ketika muncul Dajjal ini, sudah Nabi SAW sudah mengatakan, idza kharaja Dajjalu falyan'anhu. Kalau Dajjal itu muncul, maka segera pergi berpaling dari Dajjal, lari, jangan mendekati Dajjal. Kenapa? Karena ada seorang yang kata Nabi SAW, ya, yang yahsibu annahu mu'min, dia menyangka, coba ini kan nggak yakin toh, dia menyangka bahwa dirinya punya iman, akhirnya menemui Dajjal, mau membantah Dajjal, padahal cuman kira-kira kayaknya saya ini pantas gitu loh ya. Nggak yakin betul bahwa dia punya bekal yang cukup, berangkat menemui Dajjal. Akhirnya dia menjadi pengikut Dajjal yang setia karena keraknya subhat Dajjal tadi. Hari ini juga seperti itu. Ada seorang namanya Imran bin Husain, kalau nggak salah. Atau saya agak lupa, Husain bin Imran masalah. Itu seorang ahli sunnah tadinya. Lalu dia tertarik dengan seorang wanita Khawarij karena cantik betul. Sedang Imran itu hitam, jelek gitu loh. Dan nanti istrinya bilang, kita ini mudah-mudahan diberi pahala oleh Allah SWT dan dimasukkan dalam surga. Karena kita ini orang yang sabar dan orang yang bersyukur. Maknanya apa? Saya mendapat kamu dan saya sabar, kamu mendapat saya dan kamu syukur. Paham maksudnya? Saya mendapat suami yang hitam jelek kayak kamu, tapi saya sabar. Nah, kamu mendapat istri yang cantik kayak saya, tapi kamu bersyukur. Kan istrinya itu kepada Imran itu tadi. Tujuan Imran nih katanya ketika ditanya, kenapa kamu nikah itu wanita Khawarij katanya. Saya mau mensalafiyahkan dia. Begitu sudah nikah, namanya laki-laki sudah seperti itu, sudah modal asalnya karena senang sama perempuan, akhirnya begitu menikah, dia menjadi pembela pemahaman Khawarij, bahkan sampai mengkafirkan Ali, ikut-ikut mengkafirkan Ali dan Muawiyah. Bahkan dia melecehkan para ulama pada saat itu. Akhirnya para ulama bangkit membantah Imran itu dia. Itu bahayanya. Itu jangan kemudian kita dengar saya lah yang akan membantah ahli bid'ah dan seterusnya. Jangan, kita nggak punya modal. Nanti kita ditanya misalkan ya ayyuhalladzina amanu qulu fis silmi kafah itu apa Arabnya? Bengong di situ sudah. Nah, kalau sudah diam bagaimana? Kita ini sudah kalah ilmu begitu, sudah diam, baru dia hajar terus, habis kita ini. Kan kita harus yakin sebagaimana rajul yang pertama, yakin betul dengan keimanan yang diberikan kepadanya dan memang dia punya ilmu, dia bantah Dajjal sehingga dia selamat. Ahlul ilm. Tapi yang ini menyangka bahwa dirinya punya iman, datang nekat gitu loh. Bonek nanti, modal nekat, kondonya nekat atau modalnya dengkol. Akhirnya menjadi pengikut Dajjal yang setia karena subhat yang demikian keras. Kan ikhwana fiddin rahimani wa rahmakumullah. Jadi kita harus pahami urusan itu segera serahkan kepada ahlinya. Karena kalau kita meletakkan urusan bukan pada ahlinya, berarti kita ini orang zalim. Kalau dalam masalah sendal katakanlah, kita letakkan tidak pada tempatnya, atau kita berikan bukan pada yang berhak, itu zalim. Bagaimana masalah agama yang menyangkut darah kaum muslimin, kehormatan kaum muslimin, ketentraman dan kerusakan yang terjadi pada mereka tergantung dengan ini. Lalu kita serahkan kepada orang yang memang brutal. Katakanlah preman dimintai fatwa tentang membunuh, ya sudah bunuh-bunuh aja. Minum darahnya sepuas-puasnya. Nah, berbeda dengan para ulama. Kan itu kita tidak menjumpai para ulama kita itu begitu memahami relasi hari ini kemudian menimbulkan kerusakan, tidak. Mana fatwa ulama yang menimbulkan kerusakan? Tidak. Kenapa? Dibangun di atas keikhlasan dia memberikan ilmu dan ilmu yang betul-betul kokoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, barangkali itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan itu bermanfaat dan insyaallah nanti kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya tentang masalah fitnah Dajjal ini, dan itu dijadikan bekal
bahwasanya segala sesuatu itu harus kita kembalikan kepada yang berhak supaya kita ini punya sikap adil, karena Allah SWT memerintahkan supaya kita ini bersikap adil. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Sungguhnya Allah merintah kalian untuk bersikap adil dan berbuat baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "I'dilu huwa aqrabu lit taqwa." Berbuat adil, karena adil itu lebih dekat kepada apa? Ketakwaan. Bagaimana adil itu? Memberikan hak kepada yang berhak, meletakkan satu pada tempatnya. Kalau ini timpang, berarti kita terpelosok kepada kezaliman. Haknya ulama, biar ulama yang bicara. Haknya thalabul ilmi, biar thalabul ilmi yang bicara. Haknya dai, biar dai yang bicara. Hak kita, mari kita ambil hak kita dan kita dudukkan. Semua kalau kita jalani sebagaimana semestinya, akan berjalan dengan baik, teratur, sehingga kita tidak butuh peraturan di luar Islam. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wa akhir da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.